Kembali di iNews Siang, pemirsa. Kapolri, Kapolda Jawa Timur dan jajaran memantau kondisi alur lahar Semeru. Rombongan memantau lewat udara dengan helikopter Polri. Selasa pagi, rombongan Kapolri, Kapolda Jawa Timur dan jajaran memantau langsung kondisi alur lahar dan kawasan yang terdampak erupsi Semeru. Pantauan udara dilakukan dengan helikopter Polri. Seluruh desa yang terdampak dan berada di sekitar Gunung Semeru masih tertutup sisa material abu vulkanik. Desa yang terdampak yakni Desa Sumberwuluh, Sumber Mujur, Desa Penanggal, Candipuro, dan Sumberrejo yang semuanya berada di Kecamatan Candipuro. Sementara di kecamatan lain, desa yang tertutup abu vulkanik diantaranya Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Desa Oro-Oro Ombo yang semuanya berada di Kecamatan Pronojiwo. Pemirsa, warga terdampak erupsi Gunung Semeru tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya yang hancur. Sejumlah warga juga masih menunggu tim SAR mencari keluarganya yang hilang. Ini rumah cucu, ini rumah anak. Pemukiman warga di Desa Sumbersari, Pronojiwo, Lumajang yang sebelumnya dihuni 90 kepala keluarga kini rata dengan tanah. Salah satunya rumah Ibu Sutama. Ada di Pasirian, rumah sakit Pasirian ya. Ini rumahnya, anaknya selamat. Wanita parubaya ini menangis menyaksikan rumahnya rata tertutup pasir erupsi Semeru. Dirinya juga masih menunggu dua kerabat, cucu dan besannya yang sampai saat ini masih hilang saat menambang pasir di Desa Sumbersari, Pronojiwo. Dengan cucu Poniman. Semua sudah ketemu, Bu? Ini selamat anaknya, tapi yang cari pasir itu besan dengan Rohman. Mardi dengan Rohman itu belum ketemu, belum diketahui di mana. Bu, ini sebelumnya rumah-rumah di sini nih, Bu? Ya ini rumah, bukan rumah jelek, rumah cantik. Ibu Sutama berharap tim SAR bisa menemukan keluarganya yang hilang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Salah satu desa yang terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru adalah Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Oki Arisandi di sana. Selamat siang, Oki. Bagaimana kondisi terkini di Kampung Renteng? Selamat siang, Stefani dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Kampung Renteng saat ini tengah berlangsung proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas maupun BPBD Kabupaten Lumajang di sejumlah rumah-rumah warga yang kini sudah tertimbun oleh material abu vulkanik setinggi hampir 1,5 meter yang membuat rumah warga kini hanya tersisa atapnya saja yang masih bisa terlihat. Contohnya, Stefani, adalah rumah di belakang saya yang bisa dapat Anda lihat dengan jelas. Badan rumah sudah tertutup oleh material abu vulkanik dan hanya menyisakan atapnya saja. Namun kita patut bersyukur karena cuaca hari ini cukup cerah dan mendukung untuk proses evakuasi, sehingga di sebelah kanan layar saat ini terlihat ada sejumlah petugas dari Basarnas maupun BPBD Kabupaten Lumajang yang kini tengah melakukan evakuasi dan mencari korban yang masih dilaporkan hilang. Karena sampai dengan hari ini, tadi dikatakan oleh Wakil Bupati Lumajang, Ibu Indah Amperawati, masih ada laporan 27 keluarga dari pihak korban yang dikabarkan belum mendapatkan informasi lebih lanjut pasca erupsi terjadi pada hari Sabtu pekan lalu. Itu mengapa tim petugas berusaha mengevakuasi dan menyisir beberapa rumah yang kini kondisinya sudah tertutup oleh material abu vulkanik untuk memastikan apakah masih ada korban di sana atau tidak. Dan Stefani, sebelum erupsi terjadi,
Daerah ini, Kampung Renteng, merupakan kawasan yang bisa dibilang cukup padat penduduk, banyak rumah-rumah warga, dan juga aktivitas warga kesehariannya berkutat pada seperti di sektor pertanian, lalu ada peternakan dan juga pertambangan pasir. Namun seperti yang bisa Anda lihat saat ini, pemirsa, bahwasannya kawasan pemukiman ini kini telah berubah menjadi hamparan material abu vulkanik. Sepanjang mata memandang, material abu vulkanik sudah membumbung tinggi menutupi hampir semua rumah-rumah warga, tiang-tiang listrik dan lain sebagainya, hingga melumpuhkan aktivitas warga. Memang Kampung Renteng ini sendiri masuk dalam kategori zona berbahaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sudah muncul himbauan kepada warga sekitar untuk tidak kembali mendekat. Namun sayangnya, pemirsa dan juga Stefani, beberapa warga masih sedikit membandel karena mereka masih berusaha masuk dan kembali ke rumah mereka masing-masing, bukan tanpa alasan, melainkan mereka ingin mencari harta bendanya yang masih tersisa dan masih bisa diselamatkan. Dan inilah yang menjadi konsentrasi dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lumajang, yang tidak henti-hentinya memberikan peringatan kepada warganya agar yang saat ini masih tinggal di zona berbahaya erupsi Gunung Semeru untuk bisa sementara waktu pindah ke daerah pengungsian atau posko-posko pengungsi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tidak terkecuali desa yang berada berhimpitan dengan Kampung Renteng tempat kami melaporkan, yakni adalah Desa Sumberwulu yang bersebelahan langsung. Meskipun rumah warga di desa tersebut tidak tertimbun oleh material abu vulkanik, namun karena masuk dalam radius zona berbahaya, maka pemerintah Kabupaten Lumajang telah memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di situ untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan untuk sementara pindah ke posko pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Dan nanti, Stefani, terkait dengan banyaknya rumah-rumah warga yang hancur bahkan tertimbun oleh material abu vulkanik, sebagai bentuk ganti rugi, nanti pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana upaya penyediaan lahan baru dan juga hunian sementara baru bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Nanti rumah hunian sementara tersebut rencananya tidak akan dibangun di Kampung Renteng lagi, melainkan di lokasi lain yang secara kajian epidemiologi dan juga kajian sistematis ini lebih aman dari paparan erupsi Gunung Semeru jika nanti di lain waktu kembali terjadi. Dari sini juga kita bisa melihat adanya jembatan penghubung antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang, yakni jembatan Keladak Perak di sebelah kiri saya, yang memang saat ini kondisinya tidak bisa dilalui karena terputus akibat aliran lahar dingin erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu sore pekan lalu. Stefani. Baik, terima kasih. Oki Arisandi melaporkan langsung dari Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi ekstrim penjual gorengan di Magelang, Jawa Tengah menarik perhatian pembeli. Sejak tahun 2015, Sri Rezeki lihai menggoreng bukan dengan susuk, sodet atau semacamnya, melainkan dengan tangannya sendiri. Penasaran seperti apa? Ini dia informasinya. Nama saya Sri Rezeki, jualan di dalam pasar tuh jualan nasi. Kok lama-lama ya penghasilannya sedikit, kok pekerjaannya banyak, terus pindah ke depan jualan gorengan. Nah, gorengan ini kontan mas, enggak diutang. Kalau jualan lainnya kan ada ya. Kalau sore racik-racik dulu sampai jam 9, nanti jam 3 bangun,
Ya sholat, mendoakan supaya anak, cucu, suami sehat, hidupnya lebih enak daripada saya. Racik-racik dibawa ke pasar jam 5. Nanti setelah itu jam setengah 6 baru mulai jualan di pasar. Tadinya juga takut, masuk pertama itu juga panas, tapi kok lama-lama kok banyak yang suka melihat gitu, jualannya agak tambah, jualannya 2011, tapi atraksi mulai 2015. Ya, tidak tentu mah, kadang-kadang ya apa ya, cuma cukup untuk anak sekolah, untuk makan sehari-hari. Kadang kalau untuk berobat, kalau tidak cukup ya dicukup-cukupin. Sudah tua, cari uang sendiri, tidak terlalu tergantung sama anak. Cita-cita saya, semoga anak cucu hidupnya enak, tidak seperti saya. Saya susah hidupnya, enggak. Semoga anak cucu hidupnya lebih meningkat, lebih baik daripada saya. Pemirsa, ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus menghasilkan desa-desa wisata yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Desa Wisata Liatogo di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setibanya di Desa Wisata Liatogo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno langsung diarak menggunakan Kansodaa atau ditandu menuju zona inti Benteng Lia. Tak hanya memiliki keindahan alam, desa wisata ini juga kaya akan sejarah. Salah satunya Benteng Lia atau yang dikenal sebagai Benteng Keraton yang merupakan peninggalan warisan dari Kerajaan Buton. Desa ini luar biasa dari potensinya dan kemampuannya menembus 50 besar, dan kita harapkan ini akan bisa membangkitkan ekonomi di Kabupaten Wakatobi, membuka lapangan kerja. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sandiaga mengunjungi Pantai Seruni. Keberadaan Tourist Information Center di pantai tersebut sebagai upaya mempromosikan potensi destinasi wisata di Bantaeng. Tidak hanya itu, Menparekraf turut menikmati kopi Arabica Bantaeng dan musik gambus yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi terima 3 ton jeruk dari warga Kabupaten Karo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.